Ya, baik, kita akan coba menyelesaikan soal dengan menggunakan aturan rantai, menyelesaikan sebuah turunan. Nah, eh, aturan rantai dapat digunakan untuk menentukan turunan. Mana, bagaimana itu aturan rantai? Aturan rantai seperti ini. Jadi misalkan fungsi f merupakan komposisi dari fungsi u v dalam fungsi x. Sehingga kita tuliskan seperti ini. Y sama dengan fungsi u dot fungsi v dalam x. Maka kita bisa menentukan, jadi dy dx atau turunan fungsi y dalam x ini sama dengan dy du kali du dv kali dv dx. Nah, ini aturan rantai, ya, aturan rantai dalam turunan. Nah, kita akan melihat penggunaannya dalam menyelesaikan soal. Contoh, ya, contoh. Tentukan dy dx dari y sama dengan kosinus pangkat 2 dari x pangkat 5. Nah, ini bisa diselesaikan dengan menggunakan aturan rantai. Nah, ini bagaimana penyelesaiannya? Jadi ini kita memisalkan. Jadi penyelesaian. Jadi kita misalkan U sama dengan kosinus X pangkat 5. Kemudian V sama dengan X pangkat 5. Karena kita misalkan V sama X pangkat 5, maka kita bisa tuliskan U sama dengan ini, kosinus V, hingga kita boleh peroleh du dv. Jadi turunan dari cos V itu adalah negatif sin V. Kemudian V tadi adalah X pangkat 5. Jadi V X pangkat 5. V sama dengan X pangkat 5. Sehingga kita bisa tentukan dv dx. Jadi turunan V terhadap X.
tadi turunan U terhadap V, ini turunan V terhadap X, ini sama dengan 5X pangkat, jadi tadi 5 ini turun, X pangkat 5 kurang 1. 5 kurang 1 itu pangkat 4. Itu. Kemudian kita bisa tulis Y. Jadi kita bisa tulis Y sama dengan tadi Y sama dengan cos kuadrat X pangkat 5. Sedangkan cos X sendiri itu, cos X pangkat 5 ini adalah U. Maka itu orang tuliskan adalah U dipangkatkan dengan 2. U. Maka kita peroleh ini DY DU sama dengan turunan, jadi turunannya terhadap U sama dengan 2 U dipangkatkan 2 kurang 1 itu pangkat 1, kita tidak tulis. Jadi Y sama dengan U kuadrat DY DU, turunannya adalah 2U. Sekarang kita menentukan Y aksen ya. Jadi Y aksen. Jadi sekarang Y aksen sama dengan ya, Y aksen sama dengan sesuai dengan aturan rantai. Y aksen itu DY DX ini sama dengan rumus DY DU kali DU DX ulangi DY DV kali DV DX ya, DV DX. Tinggal mengganti, hasilnya sama dengan DY DU 2U DU DV men sin V kali men sin V kali DV DX 5X pangkat 4 kali 5X pangkat 4. Nah, setelah seperti ini maka kita menyederhanakan dulu. Jadi ini tanda negatif kita di depan, negatif. Kemudian 5 saya taruh di sini, 5. Kemudian 2 kali 2. Mengapa itu? Karena bisa komutatif ya, bisa dipindah, tukarkan. Ini koefisien begitu. Kemudian U, jadi U kali sin V kali X pangkat 4. Nah, ini karena, jadi ulangi, ini karena bisa juga seperti itu. Tapi kita bisa juga karena ini satu variabel tertentu, maka kita kasih depan. Jadi men 5 kali 5, saya pindahkan X pangkat 4 sini, 5X pangkat 4 kali 2 U adalah U kita ganti dengan cos X pangkat 5. Nah, jadi saya tulis dulu supaya tidak membingungkan. Jadi 2U kali sin V, kita substitusi lagi. Jadi men 5X pangkat 4 kali U ganti dengan ini cos X pangkat 5. Jadi 2 cosinus X pangkat 5 kali sin V kita ganti dengan X pangkat 5 juga. X pangkat 5. Nah, ini sama dengan
min 5x pangkat 4, sedangkan ini ada catatan ya, catatan saya tulis 2 sini catatan, yaitu rumus ya, rumus 2 sin A kali cos A itu sama dengan sin 2A, sehingga bentuk ini 2 cos 5x pangkat 5 kali sin x pangkat 5 itu sama saja dengan kita menuliskan, jadi ini ya, supaya tidak bingung, ini saya ganti perkaliannya dengan bentuk dengan tanda kurung. Nah, bentuk yang tanda kurung ini itu sama saja dengan sin 2 kali x pangkat 5, sin 2A, sin 2x pangkat 5. Jadi ini hasilnya. Jadi turunan dari atau diferensial dari y cos kuadrat x pangkat 5 sama dengan min 5 x pangkat 4 kali sin 2x pangkat 5. Ya, demikian, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi para siswa yang sedang belajar ataupun para mahasiswa.